Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Razara dari Program Studi Pendidikan IPS Angkatan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari metode pembelajaran Marketplace Activity. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Marketplace Activity. Namanya yaitu marketplace, yang berarti metode pembelajaran ini isinya berupa kegiatan seperti yang terjadi di pasar, di mana peserta didiknya dapat melakukan aktivitas jual beli. Jika di pasar yang diperjualbelikannya berupa sayur mayur, pakaian, dan bahan pokok lainnya, nah kalau di pembelajaran ini yang diperjualbelikannya yaitu informasi dan pengetahuan. Nantinya terdapat peserta didik yang akan berperan sebagai pembeli informasi dan penjual informasi. Informasi di sini adalah materi yang akan dipelajari yang diberikan oleh guru. Materi tersebut kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya atau produk yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi dalam pembelajaran. Metode Marketplace Activity ini merupakan termasuk ke dalam model pembelajaran cooperative learning. Mengapa? Karena dalam metode pembelajaran ini diperlukan peran aktif dari peserta didiknya dalam mencari dan mengumpulkan informasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Dan dalam hal ini pula diperlukan kerjasama antar peserta didiknya. Kelebihan dari metode Marketplace Activity yaitu dapat membentuk karakter peserta didik secara langsung, seperti bertanggung jawab dalam membuat sebuah produk atau karya, membangun keterampilan dalam berkelompok, dan dengan adanya pembuatan produk atau karya sebagai media pembelajaran, dapat membuat peserta didik tidak merasa bosan karena ia terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Memiliki kelebihan, metode pembelajaran Marketplace Activity memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu memerlukan waktu yang banyak. Karena dalam proses pembuatan sebuah karya dan produk dan pada tahap pelaksanaan kegiatan jual beli informasi, peserta didik memerlukan waktu yang cukup banyak agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Untuk itu perlu adanya kematangan dalam perencanaan maupun persiapan. Nah, untuk lebih memahami metode pembelajaran Marketplace Activity, mari kita simak langkah-langkah berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran, guru terlebih dahulu mengarahkan peserta didiknya untuk berdoa bersama. Kemudian, guru mengecek kehadiran dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Pertama, tahap persiapan yaitu dengan pembentukan kelompok. Pada tahap pertama ini, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil yang tiap kelompoknya terdiri dari 4 orang atau lebih, yang disesuaikan dengan kondisi kelas. Pembagian kelompok bisa dilakukan dengan cara peserta didik diminta untuk berhitung, lalu kemudian dikelompokkan sesuai dengan nomor yang didapat pada masing-masing peserta didiknya. Namun, pembagian kelompok ini juga bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu sesuai dengan kreativitas dari masing-masing guru. Setelah itu, peserta didik duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan merubah tempat duduknya berbentuk letter U atau O agar memudahkannya untuk berinteraksi dengan kelompok lain. 2. Mempersiapkan dan membuat produk untuk dijual. Pada tahap ini, guru terlebih dahulu menyampaikan tujuan dan ruang lingkup materi yang akan dibahas, serta memberikan penjelasan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan instrumen apa saja yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Penjelasannya hanya singkat saja, sehingga cukup menghabiskan waktu kurang dari 5 menit. Selanjutnya, guru membagikan konten bahasan atau tema yang berbeda-beda pada masing-masing kelompoknya. Misalnya,
Apabila materi yang akan dipelajari yaitu mengenai kegiatan ekonomi, maka kelompok pertama akan mendapatkan tema tentang kegiatan produksi, kelompok kedua tentang kegiatan distribusi, dan kelompok 3 tentang kegiatan konsumsi. Kemudian, setiap peserta didik melakukan diskusi kelompok dan membahas mengenai konten atau tema yang telah didapatkan pada masing-masing kelompoknya. Dalam diskusi di sini, siswa melakukan kegiatan seperti mengamati, menanya, dan mengeksplorasi sub pokok bahasan melalui berbagai sumber belajar seperti buku teks, koran atau majalah, internet, dan lain sebagainya. Setelah itu, guru membagikan kertas karton, kemudian materi yang telah dipelajari dalam diskusi kelompok tadi dituangkan ke dalam sebuah karya kelompok yang didesain dengan jelas agar mudah dimengerti oleh kelompok lainnya. Karya yang dibuat disajikan semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas dari masing-masing kelompok. Karya tersebut dapat berbentuk mind map, peta konsep, desain gambar, dan lainnya. Hasil karya tersebut nantinya digunakan sebagai media penyampaian informasi yang akan diperjualbelikan. Ya, tahap pelaksanaan. Di sini terjadilah proses jual beli informasi. Sebelum melakukan aktivitas jual beli, guru terlebih dahulu mengarahkan setiap kelompoknya untuk mencari tempat atau mendirikan sebuah stand. Kemudian, guru meminta setiap kelompok untuk membagi tugas, yaitu siapa yang akan menjadi penjual informasi dan pembeli informasi. Nah, pada tahap jual beli informasi di sini, penjual informasi diam di stand kelompoknya dan bertugas untuk menjelaskan kepada pengunjung atau pembeli mengenai informasi yang terkandung pada produknya. Sementara itu, pembeli informasi akan berkunjung ke stand kelompok lain selama kurang lebih 5-6 menit untuk melihat, mencatat poin penting, bertanya, dan menilai sesuai dengan instrumen penilaian yang telah diberikan oleh guru. Tahap keempat yaitu menyampaikan laporan hasil kunjungan. Pada tahap ini, setiap peserta didik kembali ke kelompoknya masing-masing, dan setiap peserta didik yang berperan sebagai pembeli menjelaskan hasil kunjungannya kepada penjual di kelompoknya, kemudian berdiskusi untuk menilai dan menentukan kelompok yang terbaik. Yaitu guru mengkonfirmasi ketersampaian informasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Pada tahap ini, guru meminta salah satu kelompok untuk mengulas materi yang telah didapatkan dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan agar guru mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajaran yang baru saja dilakukan. Tahap keenam yaitu sebagai tahap terakhir, guru memberi penguatan dan kesimpulan terkait materi yang telah diajarkan. Pada tahap terakhir ini, guru menyimpulkan secara bersama-sama dengan peserta didik tentang poin penting dalam pembelajaran yang telah dilakukan, serta menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama dan membaca hamdalah serta salam.